Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yun maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, sedang Bapak Ibu dan guru SMA Maryam Surabaya yang amat kami hormati, semua siswa-siswi SMA Maryam kelas 10, 11, 12 yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan yang bahagia yang cerah ini, pas pada tanggal 1 Rajab tahunnya 2022 Masehi tahun 1440 berapa? 46, yang amat kita perlu merayakan, memperingati. Dalam bentuk apa nanti kita akan bahas bersama. Mari kita awali kajian kita kali ini, kitab Safinatun Najah, khusus bahas kajian bulan Rajab secara pandangan fikih. Mari kita awali membaca suratul Fatihah. Moga-moga pertama kita doakan teman, saudara, famili kita, bang-bang kita, guru-guru kita, kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, para wakaf di Masjid Maryam dan juga Sekolah Maryam. Kita doakan bersama-sama, moga-moga semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita moga-moga jika suatu saat ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia, moga-moga dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada as-salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu anhu wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan muallifi hadzal kitab wa khususan man hukifa fi hadzal majlis wa khususan sahibul wilayah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Fatihah yang berikutnya tirukan saya doanya dalam rangka menuntut ilmu kita kali ini dan seterusnya, maupun yang sudah kita pelajari kemarin-kemarinnya, jadi ilmu yang bermanfaat, jadi ilmu yang barokah, jadi ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada hadis yang berbunyi demikian terkait dengan bulan Rajab. Inna Rajaba syahrullah
wa sya'bana syahri wa ramadhana syahru ummati. Ini yang bertulis, sesungguhnya Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sya'bana syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulannya baginda Rasulullah SAW. Maka di sini syahri, bulan saya. Wa ramadhana syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulannya umat Rasulullah SAW kita ini. Apa maksudnya? Kenapa di bulan Rajab adalah bulannya Allah SWT? Sebab ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT, namanya Ashurul Hurum, bulan yang mulia. 4 tapi tetap ganjil. Loh kok bisa Pak? 4 tetap ganjil. Iya, yang 3 gandeng, yang 1 mencar, atau yang 1 sendiri. Apa yang 3 gandeng itu? Pertama, Dzulqa'dah. Orang Jawa memberikan penamaan selo. Ya, jadi ini keseselan barang Allah. Maka rata-rata orang Jawa kalau mengadakan acara mesti menghindari bulan Dzulqa'dah, menghindari bulan selo, khawatir keseselan barang Allah. Nikah, sunatan, pindah rumah biasanya menghindari bulan selo, karena itu adalah bulan yang menurut orang Jawa adalah bulan yang kesesaran barang Allah. Padahal menurut Islam tidak. Mestinya kita mulai pelan-pelan merubah itu. Jangan kemudian mengikuti orang tua yang kuno. Oke lah, sementara kita gabung dengan mereka dalam rangka memberikan pengertian pelan-pelan, nanti pada waktunya sudah harus dirubah. Karena Islam mengajarkan 4 bulan ini dimuliakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dzulqa'dah, selo, Dzulhijjah besar nanti pada waktunya. Ini rata-rata kalau pas besar itu hampir seringkali banyak umat Islam mengadakan acara nikahan itu sampai peng 10 1 hari keturutan. Jadi amplop itu karek deloai itu ya. Omane jadi kiainya waktu itu atau jadi penceramahnya kalian delok berapa kali dia tayang. Saya keturutan 20 kali 1 hari keturutan. Kalian delok. Oke, rata-rata banyak. Apakah boleh? Tetap boleh. Ya, ada lagi nanti Muharram, Syuro, 10 Muharram biasanya seringkali dikatakan Syuro. Itu juga banyak dihindari oleh umat Islam. Padahal sejatinya itu termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada lagi yaitu bulan Rajab. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Syuro itu gandeng. Nah, yang Rajab saat ini pas tanggal 1 sekarang ini adalah tanggal atau bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh Pak, bagaimana cara untuk mengisi bulan Rajab? Banyak, di antaranya puasa. Lah puasa berapa hari? Sakwati. Ya, sakwati. Soal puasa sakwati. Ada yang 1 hari, 3 hari, 7 hari, ada yang 27 hari. Cuma catatan, kalau tidak pernah puasa wisol itu 1 tahun penuh, kecuali 5 hari, Syawal, 1 Syawal, 10, 12, 13, 14, Dzulhijjah, ya, maka itu tidak boleh untuk puasa. Kecuali yang puasa seperti ini silakan. Kalau yang tidak pernah puasa sama sekali, maka tidak usah puasanya 1 bulan penuh di bulan Rajab. Kenapa? Hukumnya makruh. Supaya tidak sama dengan Ramadan. Ya, tidak sama dengan Ramadan. Ramadan di belakang. Jadi tidak boleh puasa 1 bulan penuh menyamai Ramadan, tidak boleh, kecuali yang misal nyambung tadi itu. Loh Pak, kan ada siapa yang puasa 1 hari nanti pahalanya sekian, 2 hari sekian, dan seterusnya. Apakah itu dibenarkan? Mohon maaf, itu sebetulnya adalah hadis hoax. Ya, hadis sampah, bukan hot ya, hoax, sampah. Maksudnya bagaimana? Tidak mungkin yang namanya pahala melampaui pahalanya bulan Ramadan.
Tidak mungkin. Lebih tinggi derajatnya Ramadan daripada bulan Rajab. Terus bagaimana Pak solusinya? Wes pokoknya poso dalam rangka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, soal fadilah, soal keistimewaan, soal pahala, opo jare Gusti. Itu yang benar. Jangan malah bilang gini, siapa yang menyebarkan puasa atau mengabarkan bulan Rajab, maka akan diampuni dosa-dosanya sampai sekian-sekian. Enak. Nyebarno tok, gak usah poso. Nyebarno tok, salah. Oke lah, mengingatkan bagus. Tapi kalau kemudian sampai fadilahnya luar biasa, itu kan ya gak menarik juga. Maka orang Islam SN Amaniyah harus tahu ini hadis-hadis yang kayak apa yang benarnya. Maka kalau pengen puasa Ashurul Hurum bulan Rajab, memang dalilnya pasti cari tidak ada. Apa? Nanti akan diserang orang-orang tertentu. Apakah ada dalilnya bulan Rajab? Tidak ada memang. Tapi kalau Ashurul Hurum ada. Siapa yang puasa pada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab ada dasarnya. Tapi kalau Rajabnya sendiri memang tidak ada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tadi saya sampaikan bahwa bulan Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak untuk baca istighfar. Ya, perbanyak untuk orang Jawa atau wali-wali dahulu, ulama dahulu, saatnya bertanam. Jadi kalau punya sawah itu saatnya bertanam. Nah kalau Syaban itu adalah saatnya untuk memberikan perawatan, mengairi, pupuk. Ya, sehingga ketika bulan Syaban, karena bulannya Rasulullah, perbanyak baca sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ramadan saatnya paling bagus membaca Al-Quran. Terus apa? Itulah saatnya kita untuk manen. Jadi Rajab adalah pupuk, menanam. Ya, perbanyak puasa silakan. Asal tidak lebih daripada 1 bulan. Ada yang 7 hari, 27 hari silakan, bagus, tidak salah. Dalam rangka melatih diri. Mohon maaf, apalagi yang masih muda-muda seperti ini, jika semangatnya tinggi, mohon maaf, sahabatnya jika nemen, maka gunakan puasa supaya nanti ketika buka HP yang dilihat yang benar. Sebab kalau kondisi tidak puasa itu biasanya yang dilihat aneh. Utamanya mohon maaf, sahabat yang paling tinggi, yang paling besar itu sahabat bagi orang-orang yang mohon maaf yang biasanya gemuk, lemu, itu sahabatnya tinggi. Khususnya sahabat makan mesti ya, semakin makannya tinggi sahabatnya tambah tinggi. Jika cara untuk menguranginya adalah dengan puasa. Nah sing kuru-kuru Pak tambah nemen ya, nemen bareng. Turu kok sahabatnya gede, itu berarti teman. Tapi umumnya orang turu tidak begitu banyak sahabat. Soalnya makannya dapat oke. Tidak Pak, ada teman saya makannya itu walaupun kurus, wakeh Pak. Nah mohon maaf, biasanya perlu disediki. Biasanya kalau makan gak dungo, akhirnya makan yang direwangi setan. Maka tidak jadi awak, tidak jadi badan, akhirnya direwangi setan. Maka kalau makan minum jangan lupa berdoa, minimal baca bismillah. Syukur-syukur tambah yang lainnya. Oke, itu bulan Syaban, Rajab dan seterusnya. Maka amaliyah apa yang harus kita laksanakan? Puasa. Ditulis puasa. Yang kedua adalah baca Al-Quran. Perbanyak zikir, perbanyak sedekah, perbanyak sholawat, termasuk baca doa. Doa apa? Doa Rajab yang seringkali disampaikan dalam beberapa forum. Ada yang apa doanya? Ya, tuliskan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Itu sudah mau? Makin.
Astagfirullah, senengane makan. Oke, tirkan saya ini subuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa fir lana dhunubana ya dzal jalali wal ikram. Oke, itu doanya muka-muka hafal. Kita pakai lagunya. Muka-muka juga bisa menirukan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Muka-muka hafal. Ya, itu dibaca pada bulan Rajab, Sya'ban, nanti moga-moga usia kita sampai Ramadan. Apa artinya? Nah, ini yang penting. Allahumma barik lana, Allahumma duh Gusti Allah barik lana, mugi-mugi jenengan paringi barokah lana maring kita fi Rajab ing dalam bulan bulan Rajab. Ya Allah, berkailah saya di bulan Rajab. Orang kalau diberkahi hidupnya itu enak. Barokah itu tidak harus akeh duwe. Senajan titik nek barokah insyaallah dadekno atine ayem, atine tenang. Barokah itu tidak harus kurus, tidak harus gemuk. Pokoknya gawe ibadah semangat berarti barokah. Barokah itu bukan titele SSI wakeh, bukan S1, S2, S3, profesor, tidak. Tapi bagaimana ilmunya bisa mengantarkan untuk dekat dengan Gusti Allah, itu barokah. Barokah bukan kemudian banyak anak, tapi bagaimana anaknya sebagai wasilah taat kepada Allah. Barokah bukan banyaknya literatur buku, ya ngarang buku akeh, tidak. Tapi barokah adalah bagaimana buku-buku tersebut menjadikan wasilah dekat dengan Allah. Ini yang terpenting. Semuanya pokoknya tertuju pada Allah SWT. Itulah barokah. Tanah yang subur belum itu barokah. Ada tanah yang tandus tapi barokah. Mana? Mekah Al-Mukarramah. Itu tanahnya tidak terlalu subur seperti Indonesia, tapi di sana disambangi ribuan jutaan orang setiap tahun. Itu berarti tanah barokah. Maka ingat-ingat itu, barokah itu lihat-lihat. Barokah bisa juga pada orang yang tidak harus sehat. Sehat kalau digunakan untuk ibadah, barokah. Ada juga sakit. Di saat sakit ternyata malah eling dan Gusti Allah, berarti barokah. Kemarin ketika waktu sehat itu istighfar biasa, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, gitu kan. Tapi ketika pas sakit istighfar nangis-nangis, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, kula kok jenengan paringi sakit ya Allah. Itu maka berarti sakitnya barokah. Di saat biasa-biasa mungkin tidak barokah, tapi di saat pacare dipek karo kancane bisa dadi barokah. Ya kan? Kenapa? Karena dengan dipek karo pacare karo kancane, maka malah cecek nang Gusti Allah, berarti barokah. Jangan khawatir, mati satu tumbuh itu jenenge rumput. Ya. Jangan khawatir. Jodoh itu tentukan Gusti Allah. Jangan dikotori, cari ilmu dengan maksiat. Jangan dikotori dengan pacaran. Sebab apa? Nanti wangi barokahnya ilmu di. Termasuk lagi kalau membawa kitab, ya tolong jangan taruh di bawah supaya barokahnya tidak dibawa, ya dibawa, dihormati. Apalagi mohon maaf dulu atau sekarang mungkin tidak ada. Kalau tidak ada ya teman,
Dulu itu kalau sekolah hanya satu buku, terus kemudian di sakinan ini bokong, berarti ilmunya dibokongi, maka itu jelas barokah. Keberkahan ilmu itu harus ada nilai penghargaan kita kepada buku itu. Termasuk lagi, saya ingin mengajak kalian semuanya SMA yang cobalah kalau masuk masjid sepatunya ditata. Silakan lihat dari kapanpun saya masuk masjid itu bisa tata sepatu saya, sehingga kalau mau pulang itu atau mau keluar tinggal dipakai. Tapi saya sering kali melihat dari anak SMA ini, kalau noto sepatu sakal ini harus dilatih yang rajin. Maka sampai ada kiai yang menyampaikan, tonton sandalmu sak durunge noto ati. Ini penting. Jadi kalau ingin hati kita ditata, ayolah yang mulai remeh-remeh sandal sepatu ditata yang rapi. Itu mencerminkan akhlaknya seseorang. Oh, Rasulullah Muhammad. Berarti barokah itu nyaman, enak, tentram. Sabar juga barokah. Setelah itu sampaikan usia kami ya Allah sampai bulan suci Ramadan. Nah, Ramadan ini kurang lebih 2 bulan lagi atau 60 atau mungkin 59 lagi. Maka saya duwe utang dan seperti sahur dibayar ya Ramadan kemarin itu di sahur. Kalau ada tunggang-tunggangnya kemarin dan seperti sahur. Bagaimanapun juga itu utang wajib untuk dibayar. Ojo utang dibangun, khususnya yang perempuan. Ini yang laki-laki ada tidak seperti sahur. Ada yang laki-laki punya utang, ayo. Aslinya ono tak isi. Saya percaya aslinya ono tak isi. Kalau perempuan ada, kalau ada yang wajar, ada headnya. Kalau laki-laki nomor itu juga sahur ya, fenomena. Saya seperti sahur, mungkin belum masuk Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad. Waqfir lana dzunubana dan ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosane awak dhewe kita ini potongane adalah orang yang ahli maksiat, juga memang kategori kemanusiaan kita ya. Jadi kalau kita ngerti kita adalah ahli maksiat, bendino tidak lepas dari maksiat, maka imbangi dengan baca Quran, imbangi dengan ibadah, imbangi dengan puasa. Itu caranya. Tiada hari tanpa dosa, tiada hari tanpa baca Al-Quran, tiada hari tanpa sedekah, tiada hari tanpa sholawat, tiada hari tanpa zikir dan lain sebagainya. Imbangi itu supaya nanti dosanya tidak cepat hilang. Baik, itu yang perlu kami sampaikan terkait dengan serba-serbi bulan Rajab. Nah, terakhir, apakah boleh Pak puasa Rajab digandeng dengan macam-macam? Nah, ini yang penting. Puasa Rajab digandeng Senin Kamis, Kamis kan? Puasa Daud apakah boleh? Ada yang menyatakan boleh, tapi jumhur ulama itu tidak ada dasarnya. Baiknya pilih salah satu. Nek poso Rajab yo Rajab, nek poso Kamis yo Kamis, nek poso Daud yo Daud. Tidak usah dirapel, lebih aman supaya nanti pertanggungjawaban di akhirat lebih aman. Adapun yang menyatakan boleh, silakan tanya dasarnya ada ndak? Dari Rasulullah mengajarkan ndak? Kalau tidak ada, tidak usah diikuti. Nanti daripada di akhirat bertanggung jawab. Sementara itu yang perlu kami sampaikan, moga-moga kajian bulan Rajab kali ini adalah bermanfaat untuk kita semuanya, dan moga-moga berkah hidup kita, berkah keluarga kita, berkah rezeki kita, berkah anak turun kita, berkah apapun yang kita kerjakan, dan moga-moga kita semuanya sehat, fisik, psikis, sejahtera, batin, bahagia, selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca bersama-sama doa kafaratul majelis. Moga-moga
dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.